gitu. Nah pada saat dia kayak gitu, dia biasanya kalau udah keseringan dibully, terus dia nanti akan ngomong, oke kalau gitu gue bunuh diri nih, gue bunuh diri. Sementara pada saat dia begitu, Bertrand, aku, Ruben cuekin, ya udah kita ngobrol aja. Terus dia bilang, gue mau bunuh diri nih, tahanin dong, tahanin gitu. Terus akhirnya ya udah pada saat dia tahanin gitu, Koko Bertrand tarik, dia bilang, oke, lu jangan bunuh diri ya Ga, nanti kalau lu mati gue nyumbang 5.000 gitu. Jadi nggak bunuh dirinya bukan gara-gara sayang sama dia, tapi gara-gara takut nyumbang 5.000 itu. Tapi dia yang nanya gitu, kenapa, terus dikasih tahu gitu. Kamu yang penting kerja dulu, karir dulu, kejar sampai gimana, kayak kalau udah dulu bukan siapa-siapa bisa jadi kayak sekarang gitu. Oh masalah cowok penting, cowok tuh semua apa-apa gitu. Kayak mama gitu. Oke. Nasihatin Tina ya. Nah, ini juga ada Noval sama Melisa yang di Sanggar bareng, sempat kerasain latihan bareng. Berbagi dong. Olga waktu di Sanggar gimana, Val? Sorry. Sebelumnya aku juga nggak percaya gitu. Maksudnya ini bener nggak sih gitu? Kayak masih ada aja gitu. Maksudnya sosok Olga tuh emang kalau menurut Noval sebagai teman kerja atau sebagai teman benar-benar personal gitu. Olga itu apa ya? Kayak orang tuh yang one and only gitu, Bang Lini. Jadi nggak ada duanya, nggak bisa dilupain gitu aja. Dan emang dia tuh menurut Noval ya salah satu figur yang benar-benar menyandang kata entertainer sejati Olga. Karena mungkin Mas Adi juga waktu itu udah cerita gimana perjuangan dia yang kalau kita gitu manusia yang setengah-setengah nih mau terjun di bidang entertain gitu. Tuh ngadepin cobaan kayak Olga yang kehabisan ongkos lah, yang dia jalan segala macam sampai jual kos segala macam. Itu kayaknya kalau setengah hati itu nggak mungkin kan ini. Mendingan kerja deh gitu, kasarnya gitu kan digaji. Tapi dia tuh tetap kekeh gitu. Tetap kekeh, pengen berhasil, pengen sukses, dan kita ngelihat semua itu Olga ini punya apa ya, dari dulu tuh kayak udah oh ini persyaratan menjadi seorang star, seorang bintang tuh udah ada di diri Olga semua gitu. Sampai bagi dia tuh nggak cuma di hadapan kamera dia bisa acting, tapi menghibur gitu. Saat break syuting pun dia tetap menghibur kita gitu. Jadi itu benar-benar nggak bisa dilupain kali ya. Banyak banget momen-momen yang Novel ingat yang aduh subhanallah deh, pokoknya nggak pernah dilupain kali ya. Dan sebagai seorang teman, Novel ngelihat Olga itu sosok yang sederhana, simpel apa adanya. Itu kan kelihatan gitu ya dari cara dia menghibur dengan sesamanya, masyarakat. Itu kelihatan banget gitu. Dia tuh nggak dibuat-buat. Dia tuh bukan ngelawak. Jadi kayak apa ya? Udah entertainer sejati gitu. Jadi He born to be himself. gitu. Dia nggak ngapa-ngapain aja. Kayaknya orang tuh udah seneng ngelihatnya gitu. Ya meskipun mungkin ada yang tersinggung dengan lawakan dan bercandaan dia, tapi tuh Novel yakin dari hatinya dia tuh pasti tujuan dia tuh semata-mata hanya untuk menghibur, pure, nggak ada niat untuk menyakiti. Seperti itu kan ini. Oke. Nah ini juga di sini kita lihat foto-foto Olga bersama teman-teman, sahabat, suasana syuting. Dia kalau di foto gitu tuh, kalau nggak mau senyum gitu kan. Tapi kalau nggak foto yuk cuman nggak tahu senyumnya tuh aneh banget kalau itu. Tapi kalau dia udah di stage kameranya beda udah tahu deh. Melisa, gimana Mel? Sosok Olga pernah kerja bareng juga ya? Kalau sama Olga sih saya lebih sering ketemu justru bukan pada saat kerja. Oke. Gitu. Pada saat kerjanya ya pernah ada beberapa juga fotonya dia. Oh, ini waktu di mana nih Mel? Ini waktu dia baru merintis karir. Oh. Itu main sinetron gitu. Pas
kesian dia udah suruh buka baju, telanjang, nyebur-nyebur ke danau, sinetronnya nggak tayang gitu. Oke. Jadi apa namanya, ya ini waktu foto. Ini udah lama banget berarti Melisa masih nyimpan ya? Iya, terus sama ini Bisa oke. Nah ini foto waktu kapan Mel? itu waktu tahun baruan, acara tahun baruan. baruan. Acara tahun baruan Oke. gitu. Sekitar tahun 98-an itu Oke. udah lama sih, emang udah lama. Jadi di mana sih di mata Melisa? Olga? apa dia itu punya aura positif yang ketika orang ada di sekitar dia tuh bisa membawa keceriaan Oke. gitu. Saya malah kadang-kadang concern gitu, yang namanya orang kan pasti kan pernah ada sedih, pernah ada mungkin merasa kurang nyaman gitu. Nah saya concern sama dia gitu. Biasanya orang yang all out, yang terlihat fine-fine saja, yang terlihat banyak ketawa dan segala macamnya, itu biasanya di dalam dirinya tuh menyimpan sesuatu yang dia nggak ingin orang lain tahu gitu. Ya tujuannya supaya dia tuh nggak nyusahin orang lain kayak gitu. Oh, nah ini juga nih. Ini dia, ini foto yang tadi ya Mel ya? Nah ini dia. Foto-foto Olga waktu bersama teman-teman Lenong ya. Lenong bocah. Ada lagi? Kita lihat foto. Nah ini juga. Oh ini udah di acara Lenong bocah gitu ya? Iya. Ini yang New Lenong Bocah itu Iya. Iya. yang sketsa-sketsa Iya. gitu. Ini yang main anak-anak Sanggar Ananda semua ya? Iya. Ah ini dia nih yang tadi nih. Yang tadi. Ini Melisa sama Olga di tahun baru tahun 98 sekitar itu. Oke, kalau di adegan tadi tuh Tina Tun ada ya yang lagi nyuci itu ya? Lagi nyuci. Oh itu Lenong Bocah the movie. Itu Oh, movie itu ada Tina Tun dan movie. Lenong Bocah dulu 2004. Oh, Tina Tun dan 2004. Lenong Bocah. 2004 ya. Iya. Dan itu Gimana dulu? itu kesannya aku ingat banget waktu itu. Dia kan Kak Olga tuh pengen banget terkenal dari dulu kan. Ah, Terus dia dulu tuh perannya jadi kayak sama Ruben berdua. Iya. Jadi asisten-asisten aku ceritanya Iya. kan. Jadi dari anak jalanan terus jadi apa sama Preti Asmara ya. Iya. Oke. Tapi Kak Olga yang baiknya. Ada adegan aku diculik gitu kan, diculik. Terus dia selalu bilang, kalau ada scene sama Kak Olga, panggil namanya Kak Olga ya gitu. Kayak biar ada di Iya, itu iya. di Oke. movie. Biar kesebut terus gitu iya, ya. terus pas lagi ditarik-tarik itu kan Kak Olga gitu. Yang kencang ngomong gitu. Gitu. Minta Biar tambahin. maksudnya biar ini Iya, dan biar orang ngeh gitu. ngeh gitu. Terus yang lagi pokoknya dia tuh total. Oke. Dia scene nggak banyak, tapi setiap kali scene tuh yang abis kan dengan mulutnya Iya. ya ampun dia yang gitu-gitu kan, itu total banget. Terus yang lucu dialognya tuh nggak seberapa ya, tapi itu yang improvnya Jadi panjang. Oh, dikembangin sama dia. Dikembangin. Itu Karena dia sebenarnya- pengen ada di kamera tuh lama, pengen di CU lama gitu. Jadi ya setiap Buat kali ngembang-ngembangin buat dia. ngembang-ngembang. Tapi tetap Sampai aja akhirnya ujung-ujungnya diedit. Ya. sama Kak Adit juga gini kayak jangan terlalu banyak ini improv, nanti kan itu dubbingnya susah gitu. Oh, bener. Terus akhirnya yang pas lucu- dubbing dia lupa. Iya pas dubbing lupa gitu. Terus udah setiap kali abis kalau orang kan ya udah take udahlah gitu. Udah sampai ngeliatin temen dia tuh dia merasa kurang minta diulang gitu ya. Kalau gak please gitu yang dulu tuh sampai kayak gitu. Kalau dulu lagi dulu itu aja- kalau dulu ada kamera handphone aku rasa ya dulu kan pada saat dia masih merintis karir gitu ya. Masih Kalau dulu pager ada ya. kamera handphone aku rasa kameramennya udah nggak mau nyenter dia pakai kamera sendiri bisa gitu. Sampai segitunya gitu. Tapi zaman itu masih susah kalau gak tuh kasihan itu balik lagi perjuangannya gila hebat banget. Sampai yang masih nebeng-nebeng yang gitu. Oke, berarti semangat kerja kerasnya emang udah kelihatan dari Banget, dulu ya. banget dari nol karena aku juga ngerasain gitu Kang Denny. Aku juga dari nol, dari bawah banget. Jadi ngerasain banget lah perjuangan Olga itu kayak gimana gitu. Perihnya, langsung. pedihnya gitu. Mungkin masyarakat ngelihatnya yang udah jadi superstar yang enaknya, tapi enggak. Olga itu benar-benar dari nol dan salah satu artis atau figur yang nggak ada sensasinya gitu. Jadi benar-benar ngejual karyanya benar-benar gitu.
Dulu tuh ada bercandaannya gini, kita tuh lagi jalan-jalan ya ke sebuah mall gitu sama Kobetran sama Ruben gitu. Itu kan emang biasanya jalan-jalannya bareng-bareng sama mereka gitu. Dia tuh selalu, jadi dia bukan hanya pada saat on stage saja dia jadi sumber keceriaan gitu. Tapi pada saat tidak ada kamera pun dia jadi sumber keceriaan. Iya, Kadang-kadang sehari-harinya adalah panggung. nggak ada yang mau nyiksa dia, tapi dia menyiksa dirinya dia sendiri gitu. Jadi kayaknya dia tuh menikmati pada saat dia dibully gitu. Nah pada saat dia kayak gitu, dia biasanya kalau udah keseringan dibully, terus dia nanti akan ngomong, oke kalau gitu gue bunuh diri nih, gue bunuh diri. Sementara pada saat dia begitu, Betran, aku, Ruben cuekin, ya udah kita ngobrol aja. Terus dia bilang, gue mau bunuh diri nih, tahanin dong, tahanin gitu. Terus akhirnya ya udah pada saat dia tahanin gitu, Koko Betran tarik, dia bilang, oke, lu jangan bunuh diri ya Ga, nanti kalau lu mati gue nyumbang 5.000 gitu. Jadi nggak bunuh dirinya bukan gara-gara sayang sama dia, tapi gara-gara takut Sayang nyumbang dia, 5.000 itu gitu. Oke. Nah, habis ini kita akan bahas lagi masih banyak nih momen-momen yang tidak terlupakan bersama Almarhum Olga Saputra, betul Pak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dahsyat.